Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara sharing session dari Departemen Advokesma Permita yang pertama ini. Jadi sharing session merupakan salah satu program kerja dari Departemen Advokesma Permita. Dan untuk sharing session yang pertama ini, kita mengambil tema yang berjudul perempuan dan pilihan-pilihan hidupnya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Beliau ini merupakan seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2 dan juga seorang ibu dan juga sebagai seorang istri seperti itu. Tapi beliau, aku bisa bilang beliau cukup baik dan cukup bagus gitu ya dalam memanage waktunya gitu loh supaya hal-hal yang sedang beliau pekerjakan ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya, pekerjaan rumah ya, tugas-tugas kuliah dan yang lain-lain seperti itu. Maka dari itu kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita pada sore hari ini, tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman partisipan ada yang punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita pada sore hari ini, feel free untuk ditanyakan. Kita nanti bisa diskusi bareng seperti itu. Dan without further ado, mari kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Selamat sore Mbak Winda. Suaraku jelas nggak sih pakai headset Jelas, Mbak. soalnya? Jelas Alhamdulillah. suaranya. Mbak Winda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Haji. Alhamdulillah Sehat. baik ya. Ini Mbak Winda online dari mana nih Mbak? Dari rumah atau dari kampus atau dari mana? Dari KBRI. Percaya nggak? Ini dari rumah dong. Udah jam Dari rumah segini ya. kan. Mm-mm. Hmm. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Mbak Winda, boleh kenalan dulu nih, menyapa teman-teman semua, teman-teman audiens yang hadir pada hari ini di sesi sharing kita pada hari ini. Boleh Mbak Winda kenalan dulu, disapa teman-teman partisipannya. Oke. Apa aja ya? Boleh kenalan aja. Sekarang lagi Oke. sibuk apa? Terus, mm-mm. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Eh, nama aku, kita ngebahasanya nggak usah formal ya. Ya, santai aja kita. Iya, Hmm. oke. Eh, aku Winda, biasa biasa panggil Winda aja sih gitu. Eh, Sekarang ya, sedang sibuk kesibukannya itu macam-macam, banyak cabang. Eh, yang pasti sih sekarang sebagai salah satu mahasiswa di Konken University Thailand, jurusan Public Administration untuk program Master Degree gitu. Selain mahasiswa, aku juga sudah berkeluarga gitu, jadi ya kesibukan lain adalah keluarga, terus ikut berorganisasi juga itu, dan alhamdulillah ada catering kecil-kecilan. Cuma kalau catering ini sekarang agak apa namanya agak aku kurangi gitu ya. Kalau 1 tahun kemarin, ini kan aku sudah masuk ke semester 3. Nah, kalau untuk yang 1 tahun kemarin agak lumayan intens gitu. Tapi kalau untuk sekarang karena sudah mulai fokus ke tesis dan apa ya, banyak inilah bukan mental problem sih, tapi lebih ke kayak kadang lagi jenuh atau apa. Jadi memang agak mengurangi aja sih kalau untuk catering. Tapi tak masih jalan gitu. Masih ada beberapa yang masih dihandle gitu, tapi nggak seintens dulu. Ya, jadi begitulah banyak cabang aktivitasnya bercabang-cabang. Produktif sekali ya Mbak Winda ini ya. Selain sibuk kuliah, tapi Mbak Winda juga ada usaha kecil-kecilan, ada usaha catering kecil-kecilan ya Mbak ya, yang Mbak Winda tekuni. Tapi selain itu Mbak Winda juga aktif di organisasi, dan Mbak Winda juga kan merupakan salah satu
pengurus Simpul KKU juga ya Mbak ya, Ya Permita betul. KKU juga, dan Permita Pusat juga gitu loh PPI Thailand. Dan beliau juga seorang ibu, seorang istri seperti itu. Dan ya Seorang mahasiswa. seorang mahasiswa juga, betul, betul banget. Lumayan Aduh. produktif dan lumayan hektik ya Mbak ya. Nah, kalau Fahri boleh tahu nih, ini kan berarti Mbak Winda udah sekitar 1 tahun ya Mbak ya, kurang lebih tinggal di Konken, tinggal di Thailand. Gimana Mbak? Ada gejolak apa aja nih? Ada perbedaan apa aja gitu dari Indonesia ke Thailand? Kira-kira ada culture shock kah atau gimana kah selama 1 tahun ini yang Mbak Winda rasakan? Culture shock pasti ya. Tapi itu di awal doang sih. Karena apa ya? Ya itulah language barrier terus apa? Sebenarnya aku tuh ngerasa kayak untuk budaya itu sebenarnya nggak begitu jauh lah sama Indonesia gitu kan. Masih mirip-mirip gitu. Bahkan kalau nggak melihat tulisan atau dengar orang ngomong, aku tuh ngerasa kayak, wah, masa sih aku di Thailand gitu loh. Kayak masih aku tuh kayak lagi di Indonesia gitu. Karena vibe-nya vibe Indonesia. Cuma itu tadi eh, kalau udah denger orang ngomong atau lihat tulisan baru sadar, oh aku ternyata di Thailand gitu kan. Tapi kalau culture shock, Maisa, kalau kecilin. Di awal-awal aja sih teman-teman gitu. Jadi eh, pernah kayak hampir nangis gitu ke saat ngomong sama apa sih eh, penjaga dom kita gitu kan. Hmm. Apalagi di awal-awal gitu. Kayak aku tuh memang pas ke sini udah prepare kayak makanan segala macam gitu tuh prepare dulu. Jadi seminggu di awal tuh kayak jangan kemana-mana dulu, masih persiapan mental. Makan aja bawa dari Indo kan kemarin untuk masih ada kayak lauk segala macam gitu. Karena masih ada rasa takut gitu loh mau ngomong gitu nanti takut salah gitu. Jadi seminggu di awal tuh kayak persiapan mental dulu ini nanti bagaimana gitu. Tapi lama-lama kan mau nggak mau harus keluar ya gitu. Nah, waktu itu pernah kayak ada sesuatu yang kami butuhkan gitu, ngomong sama petugas petugas penjaga dormitorinya gitu. Dan beliau tuh nggak bisa bahasa Inggris, terus gue pakai Google Translate juga kurang nyambung gitu kan. Jadi kayak ini gimana coba jadi bahasa tubuh semuanya keluar gitu kan. Tapi ya mereka dan merekanya tuh orang-orang Thailand nih mereka tuh kita udah ngomong nih misalkan kayak maaf ya Thai Medai gitu kan jadi bahasa Thai Meda itu sekarang itu kayak udah jadi apa ya bahasa aku Jalan, anakku iya jurus. jurus suamiku aku gitu Maisa juga gitu kan anakku kan jadi oh kau kenapa Thai Medai gitu tuh jadi mereka udah oke, mereka itu kayaknya udah tahu kita udah ngomong nggak bisa bahasa Thai gitu kan, tapi mereka tetap pengen menjelaskan gitu saking ramahnya gitu kan. Jadi akhirnya pada pusing dua-duanya nggak ketemu. Ini titiknya akhirnya kami diem dulu lama-lama baru mulai pembicaraan lagi. Oh ternyata maunya ini, yang beliaunya oh begini. Ya itu sih di awal-awal ya gitu. Kalau sekarang mungkin feeling ya tuh. Jadi kalau culture shock pasti cuma ya nggak lama gitu. Karena memang mm, harus membaur gitu. Dan aku dari dulu maksudnya kalau misalkan bepergian gitu kalau bisa jangan kalau kamu pengen tahu suatu daerah gitu jangan cuma kalau kamu pengen benar-benar tahu gitu tentang sesuatu ya kamu harus melebur di situ gitu dan makanya kalau sekarang itu mungkin karena bisa karena biasa jadi walaupun masih nggak bisa bisa banget gitu bahasa Thai tapi nggak ada rasa takut nggak ada rasa apa gitu malah telinga tuh kayak udah biasa sekarang gitu Maisa aja karena dia ngikut ngaji kadang tuh kayak nyeletuk sendiri tuh pakai ditanya apa itu artinya nak nggak tahu tapi dia ngomong gitu jadi culture shock pasti, tapi bukan sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk terus berkembang. Gitu. Setuju banget. Setuju, betul. Aku bisa relate ya dengan pengalamannya Mbak Winda yang tadi Mbak Winda sudah sampaikan bahwa sebenarnya in terms of culture ya, ngomongin culture, ngomongin budaya, vibes, dan yang lain-lain, sebenarnya kita tuh nggak hampir
hampir nggak ada bedanya ya Mbak ya. Mirip banget kalau bisa aku bilang dari musim dan segala macam. Dan yang paling distract adalah yang paling susah mungkin di awal bagi aku juga bahasa. Karena nggak banyak orang Thai yang bisa ngomong bahasa Inggris dan itu struggle banget gitu. Seperti apa yang sudah tadi Mbak Winda jelaskan juga, aku bisa relate. Dan ya itu terjadi di awal-awal aja dan ya alhamdulillahnya Mbak Winda juga kan sekarang udah makin terbiasa ya Mbaknya, udah makin apa ya bisa deal gitu loh dengan situasi tersebut. Mhm. Seperti itu. Menurut aku itu hal wajar sih ya, karena kita kan beradaptasi dengan hal baru gitu. Nggak usah kan di sini, di Indonesia aja, misal kita aku dari Bangka nih, tiba-tiba aku pindah ke Kalimantan, misalkan pasti culture shock itu pasti gitu. Karena memang ya butuh adaptasi untuk hal yang baru. Jadi ya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Betul, betul, Walaupun betul. di awalnya nangis. Berarti yang harus kita Iya lakukan itu. adalah adaptasi ya Mbak ya. Coba Iya, berdamai dengan situasi-situasi yang baru yang iya, mungkin itu iya. challenging di awal, tapi Mm-mm. nanti kita dari sana juga akan belajar. Ya Mbak ya. Betul, 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 betul. Pokoknya nggak usah takut sama hal baru deh. Sip. Thank you Mbak Winda. Ini Fari mau nyapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di sharing session volume pertama kita dari Departemen Advokesma Permita PPI Thailand. Dan pada sore hari ini, pada sharing session sore hari ini, kita kedatangan Mbak Winda, teman-teman. Dan di sharing session kita pada sore hari ini, kita mengambil tema tentang perempuan dan pilihan-pilihannya dengan narasumber yang sangat luar biasa ini, Mbak Winda, karena Mbak Winda ini merupakan seorang mahasiswa, tapi beliau juga merupakan seorang ibu juga, seorang istri juga, dan punya usaha kecil-kecilan juga. Jadi kita pengen belajar, kita pengen denger banyak cerita dari Mbak Winda nih, tentang dinamikanya Mbak Winda selama ini gitu loh, menjadi seorang mahasiswa, sebagai seorang istri juga, dan sebagai seorang ibu juga. Kayak gitu. Jadi nanti feel free kalau misalkan teman-teman partisipan memiliki pertanyaan gitu ya untuk Mbak Winda, teman-teman nanti bisa langsung raise hand dan bisa langsung open mic. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya ke Mbak Winda dan diskusi sama Mbak Winda. Seperti itu. Nah, Mbak Winda, Farid punya pertanyaan selanjutnya. Mbak Winda ini kan kita bisa bilang juga tadi juga beberapa kali sudah Farid sebutkan bahwa Mbak ini sibuk banget ya. Ya tugas kuliah banyak. Ya tugas jadi ibu juga cukup memusingkan gitu, apalagi masih anak-anak gitu kan anaknya. Terus tugas sebagai istri juga, sebagai ibu rumah tangga punya usaha juga gitu. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Winda mengatur prioritas gitu loh, Mbak Winda? Karena kan aku sebagai seorang mahasiswa kadang walaupun aku cuma sebagai mahasiswa doang nih Mbak, aku jadi mahasiswa, aku masih single, kadang aku tuh masih susah gitu loh ngatur skala prioritas. Masih amburadul ibaratnya dalam memanage prioritas dan segala macam. Nah, Mbak Winda nih yang punya tugas yang kompleks, kira-kira gimana cara Mbak Winda untuk ngatur skala prioritas tersebut? Antara jadi ibu, jadi pelajar, jadi istri, jadi anak organisasi juga. Itu gimana Mbak Winda cara ngaturnya? Gimana ya? Aku kalau ditanya secara sistematika gitu, aku mungkin agak bingung ya jawabnya. Maksudnya aku bukan orang yang sistematik gitu. Aku orangnya yang just go gitu. Maksudnya tipe orang yang eh, aku dulu orangnya agak apa namanya overthinking gitu. Cuma aku sudah mulai memanage gitu. Jadi aku tuh ingat temanku ada yang bilang gini. Jadi aku tuh mulai eh, kayak ibaratnya multitasking ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, itu tuh dari kerja kemarin dari itu. Jadi kayak hal ini tuh udah sebenarnya sudah bisa dibilang agak biasa gitu. Bukan hal yang mengagetkan lagi gitu kan. Temenku cuma cuma bilang gini tapi sampai sekarang tuh ngena banget. Dia bilang gini, aku kan kadang suka pusing gitu misalkan di kantor atau di tempat kerja gitu kan. Temenku bilang katanya nggak usah dipikirin men, dijalanin aja gitu. Karena menjalani itu ternyata nggak memusingkan gitu yang dipikirin gitu. Kadang kita terasa berat tuh karena
kita terlalu mikir ya gitu. Padahal kan sebenarnya ketika sudah dijalani itu juga nggak seberat yang dipikirkan itu gitu. Nah aku tuh mulai mengaplikasikan itu gitu loh. Sebenarnya aku kalau membayangkan juga, kok bisa ya ini tuh pusing, kepalaku pusing gitu loh. Terus dan ketika aku memulai untuk bikin kayak schedule gitu, aku juga pusing di sendiri gitu karena aku tuh tipe orangnya tuh pelupa gitu Kak, dan sebenarnya harusnya ya jangan ditiru maksudnya. Jadi sebenarnya memang bagusnya bikin kayak skala prioritas, notes segala macam atau ya cuma karena aku bukan tipe orang yang sistematis gitu, aku tuh ya jalani aja gitu. Tapi untuk memprioritaskan otomatis itu sudah termindset di pikiranku gitu kan. Untuk sekarang ini jujur itu ada dua yang bisa dibilang paling tinggi gitu kan. Mhm. Yaitu apa maksudnya, memisahkan, bukan memisahkan, jadi yang untuk yang tertinggi itu ada keluarga sama sekolah gitu. Jadi eh, ya kadang aku juga harus meminta pemakluman kepada keluargaku bahwa ketika memang ada eh, tugas sekolah yang nggak bisa ditinggal atau bagaimana, ya minta tolong gitu kan untuk memaklumi gitu. Tapi aku usahain sih semaksimal mungkin sebelum ke apa namanya, ke urusan sekolah, urusan di rumah aku usahain setidaknya gitu. Apalagi urusan anakku ya. Kayak misalkan makan atau apa setidaknya beres dulu. Minimal goreng telur lah gitu. Jadi untuk dua hal ini aku berusaha mengimbangi gitu. Cuma kadang ya namanya manusia ya sejalan dengan eh, waktu gitu. Kadang aku nambah-nambah nih. Kayak ini kan sekarang organisasi, catering itu segala macam gitu. Kalau catering alhamdulillah aku bisa kerja sama sama suamiku gitu kan. Tapi kalau untuk organisasi ya itu kadang aku juga organisasi kan, makanya dari kemarin aku minta sama Mas Yuda, Mas, kalau misalkan aku keterima organisasi di sini gitu, tolong jangan jadikan aku di tempat-tempat yang riskan gitu, karena aku nggak mau ketika aku nggak bisa nanti bakal mempengaruhi yang lain gitu. Tapi kalau untuk anggota mudah-mudahan aku bisa berkontribusi walaupun itu hal kecil. Jadi skala prioritasnya itu tadi Fahri, keluarga sama sekolah dulu untuk sekarang ya. Hmm. Gitu. Berdua itu aku coba membalancekan keduanya gitu. Nah nanti kalau misalkan dua itu sudah oke baru ke bawah. Tapi untuk bikin benar-benar sistematis ini harus ini enggak, aku bukan orang yang sistematis karena aku pusing sendiri kalau seperti itu. Itu sih, jalani aja intinya. Oke, oke. Berarti cara Mbak Winda dalam mengatur skala prioritas itu lebih ke jalani aja ya Mbak ya. Karena kan banyak banget nih, dan itu tuh sebenarnya nggak ada yang salah sama sekali. Karena tiap orang kan punya caranya masing-masing gitu loh, dengan caranya Iya, masing-masing dan dengan nyamannya masing-masing seperti apa. Mungkin ada beberapa orang yang pakai time blocking atau mungkin nulis to-do list dan yang lain-lain dan diurutkan dari yang paling prioritas apa dulu yang perlu dikerjakan pada hari itu dan yang lain-lain. Itu kan tiap orang punya cara yang berbeda-beda gitu. Dan betul Mbak betul di betul. sini caranya lebih ke ya jalani aja gitu ya Mbak ya, apa yang harus Mm, dilakukan ya lakukan kayak gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak memikirkan ini itu, jadi pusing sendiri. Jadi yang penting betul. jalani aja, dan ya bener apa tadi yang dibilang sama Mbak Winda, keluarga, family come first. Karena Mbak Winda juga sudah berkeluarga dan juga sekolah. Nanti kalau misalkan masih punya waktu lebih luang, bisa mulai apa namanya, menghabiskan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan yang lain seperti organisasi dan juga usaha kayak gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nambahin dikit ya. Kenapa Hmm. aku lebih suka jalani aja daripada yang mungkin teman-teman punya kayak, kan orang beda-beda sekali lagi ya, kayak teman-teman mungkin katakanlah Fahri gitu kan mungkin bikin kayak uh, list to do gitu kan. Kalau aku mungkin ketika aku single kemarin aku bisa seperti itu Fahri gitu. Cuma kalau sekarang aku lebih ke kenapa jalani saja, karena caraku dengan jalani saja itu salah satu caraku untuk memaintain moodku.
gitu. Jadi ketika aku bikin list, mungkin bisa aja aku bikin list kayak kemarin waktu aku masih single gitu kan. Tapi gini, aku tuh karena aku tahu diriku ya, ketika ada sesuatu yang misalkan hari ini aku punya planning nih 5 list yang harus aku lakukan. Kita nggak tahu kondisi kita hari itu. Itu kan planningnya kita dong, tapi kita nggak tahu dalam perjalanan menuju planning itu mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai atau bagaimana gitu kan. Nah, aku tuh suka stres sendiri ketika goalnya itu nggak tercapai gitu. Dan itu moodku langsung berubah. Nah, kebayang dong kalau misalkan ini aku katakanlah megang yang aku bilang tadi bercabang-cabang itu ketika moodku hancur gara-gara aku bikin list dan nggak sesuai prioritas tadi itu nggak sesuai uh, list yang aku tulis tadi gitu kayaknya itu bakal lebih menakutkan gitu takutnya aku malah nggak bisa menjalani salah satu pun gitu jadi makanya jalani aja biar akunya juga nggak stres dan itu salah satu memaintain moodku jadi nggak terlalu berekspektasi lebih tapi uh, hari itu setidaknya ada yang aku lakukan gitu. Hmm, Hmm, setuju, gitu betul. begitu begitu. Walaupun progresnya kecil, tapi ada sesuatu yang dilakukan, ya Mbak ya. Betul. Oh, ya, aku setuju sama Mbak Win. Ini Mbak Win, tadi mau nanya, by the way, ini Mbak Win dapat scholarship kan ya dari Iya, kampusnya? betul. I see, dapat scholarship. Nah, ini juga apa namanya mengarah ke pertanyaan pada selanjutnya. Sebenarnya alasan Mbak Winda pengen kuliah ke luar negeri itu apa? Kayak gitu loh. Karena kan ini banyak banget yang bayar scholarship yang over apa namanya over biaya gitu loh. Kalau misalkan mereka sudah berkeluarga gitu, nah nanti dari pihak scholarship bakal mengcover biaya keluarga yang diajak kayak gitu. Karena kan kebetulan Mbak Winda juga mengajak anak dan juga mengajak suami ke Thailand gitu ya. Karena Mbak Winda juga kan studinya di Thailand seperti itu. Nah, apakah dari scholarship itu juga cover biaya dari keluarga pasangan gitu dari pasangannya Mbak Winda juga di cover atau gimana Mbak Winda? Kalau dari scholarship skemanya itu. Enggak. Enggak ada tunjangan ya, maksudnya tunjangan keluarga ya. Iya Hmm. sih, kayak beberapa scholarship yang aku pernah baca di Jerman segala macam, terutama di Europe ya, Europe countries itu, mereka memang menyediakan tunjangan untuk yang bawa keluarga gitu. Tapi untuk scholarship enggak. Jadi benar-benar hanya untuk kita aja, fully funded, tapi untuk kita aja gitu. Terus kenapa motivasi ya tadi ya? Iya, iya. Ini mungkin Fahri Iya. lanjutin dulu pertanyaan lebih detailnya ya. Oke, 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 Ah, siap. karena kan ini menarik gitu loh. Ini menarik. Maksud aku gini, kenapa harus keluar negeri gitu? Karena kan sebenarnya bisa aja gitu loh, ada pemikiran kayak, aduh aku udah berkeluarga gitu loh, aku udah settle gitu. Kalaupun misalkan aku mau S2, ya kenapa nggak aku lakuin di Indonesia aja gitu loh, biar aku nggak usah Hmm, bawa keluarga aku pindah gitu loh ke negara lain. Di hmm, Indonesia juga bisa kayak gitu-gitu. Kan tapi Mbak Winda ini masih ada semangat gitu loh, walaupun udah punya keluarga gitu, udah settle gitu ya, dinafkahi, udah punya anak juga kayak gitu. Jadi kayak tapi itu tuh nggak menghentikan Mbak Winda untuk mau sekolah gitu loh, untuk mau belajar dan sampai harus ke luar negeri dengan anak dan dengan suaminya. Nah itu apa gitu loh yang mendorong Mbak Winda akhirnya memutuskan untuk studi ke luar negeri ini, Mbak? Panjang banget sih ceritanya. Eh, oke, mungkin aku bisa mulai dari background keluarga ya. Maksudnya keluargaku dari ayah sama ibuku gitu kan. Bukan keluarga kecilku yang sekarang gitu. Jadi kebetulan ya aku terlahir di keluarga yang mungkin background pendidikan orang tuanya kurang bagus gitu kan. Dari finansialnya yang menengah ke bawah gitu dan tapi alhamdulillah di balik semua kekurangan itu Allah tuh kayak ngasih aku semangat lebih gitu. Aku aku tipe orang yang kurang suka comfort zone. Jadi biasanya aku tuh suka suka keluar dari itu kayak karena kayaknya agak membosankan aja ya kalau hidup kita flat-flat aja gitu. Jadi aku dulu tuh pernah S1 pengen sekolah di
di Jawa lah, salah satu universitas yang negeri dan lumayan favorit juga gitu. Tapi ternyata nggak mengizinkan gitu. Ya aku yakin sih mungkin memang itu rencana Allah gitu kan. Sampai akhirnya aku harus kerja dulu. Jadi lulus SMA, aku pernah ikut SNPTN tapi gagal dan keterima di jalur mandiri. Cuma tahu sendiri kalau jalur mandiri itu biayanya agak bagaimana gitu kan. Dan aku tahu kapasitas finansial orang tua aku gitu. Jadi akhirnya aku kerja gitu kan. Kerja itu awalnya cuma niat 1 tahun dulu deh gitu karena tahun depan aku mau apply lagi gitu. Tapi ternyata aku sudah PW di tempat kerja itu dan bosku juga bilang, Winda kamu nggak sayang kah sudah PW gitu kan, kamu juga udah bisa maksudnya setidaknya ngasih orang tua gitu kan. Jadi dari itu ya aku mikir lagi ya juga ya, terus maksudnya kayaknya kalau aku mau ke sana kok udah males gitu kan. Ya intinya seperti itu, aku udah PW dengan kerja gitu. Tapi semangat untuk sekolah masih masih tinggi gitu. Jadi akhirnya aku ngambil UT gitu, Universitas Terbuka. Uh, agak jauh ya maksudnya. Aku plannya A kok malah dapetnya ke UT gitu. Tapi disitulah mungkin Allah cara Allah memaintain semangatku gitu. Mungkin kalau aku dapat di universitas yang favorit tadi, mungkin aku udah layak-layak, maksudnya udah nggak ada. Karena ibaratnya gini, apa yang aku impikan sudah tertuntaskan di tempat universitas favorit tadi gitu. Nah, setelah masuk UT, bukan aku tuh kayak ya UT itu sebenarnya bagus gitu kan, cuma ya karena itu sistemnya jarak jauh, pasti tetap berbeda dengan universitas reguler pada umumnya gitu. Banyak hal-hal yang nggak aku dapetin kayak misalnya organisasi kan. Organisasi ada di universitas terbuka cuma jangkauannya nggak luas gitu. Karena banyak kan mereka kerja karyawan. Kedua, satu itu. Kedua, aku tuh pengen bener-bener merasakan kuliah yang bener-bener gitu loh. Sementara kan UT aku cuma Sabtu Minggu. Dan itu pun aku sambil kerja kadang, ya tahu sendirilah ya kalau sambil kerja gimana. Nah itu jadi awalnya aku agak kayak kurang terima gitu loh. Ya wajar kan manusiawi, maksudnya aku tuh kemarin bermimpi loh kuliah di sana, kok aku malah kuliah di UT sih gitu kan. Jadi awalnya aku agak agak gimana ya, kayak agak ngedown gitu. Tapi makin kesini aku merasa oh ternyata memang nggak seburuk itu, maksudnya kuliah di UT juga bagus gitu Pak. Terus aku gini, tapi masa networking kok cuma segini-segini aja gitu. Jadi aku pas pada awal-awal tuh sampai punya niat kayak gitu. Oke, nggak apa-apa aku sekolah UT gitu kan. Nggak apa-apa aku awalnya mau kuliah di universitas A, tapi aku dapatnya di UT, nggak masalah. Gitu. Tapi S2-nya aku harus di luar negeri. Jadi itu tuh aku tanemin. Gitu. Jadi kayak semacam motivasi aku gitu kan. Gak apa-apa deh UT gitu kan, tapi S2-nya harus di luar negeri. Setidaknya negara tetangga aja gitu. Yang penting keluar dari Indonesia. Itu satu. Yang kedua motivasinya kenapa ya? Aku tuh sebenarnya trust isu juga dengan negaraku sendiri. Jadi kayak apapun yang mereka terutama masalah pendidikan ya, karena kan aku berkecimpung di pendidikan, jadi kayak aku tuh udah tahu gitu loh babak belurnya pendidikan atau jeleknya pendidikan Indonesia. Bukan berarti sepenuhnya jelek, enggak, cuma dari aku sendiri kayak ada kurang pas gitu. Jadi aku kayaknya harus keluar dulu deh, aku bilang gitu, karena aku benar-benar udah mandek gitu dengan segala problematika yang ada di negaraku gitu. Aku pengen keluar dulu deh gitu. Aku makin kesini aku makin nggak punya kepercayaan lagi gitu. Karena ya sekelilingku tuh nggak memberikan apa ya. Wah, inilah yang aku sukai dari negaraku gitu. Kebanyakan itu kok 70%-nya tuh sesuatu yang buruk gitu. Jadi aku kayak trust issue gitu. Jadi memang aku pengen keluar dulu deh gitu. Itu sih Fahri. Dan aku juga pengen ngelihat dunia luar itu bagaimana gitu. Itu sih. Dan yang lain otomatis pengen bikin orang tua bangga.
terus pengen ngajak keluarga kecilku ini, ya kalau bisa jangan cuma Thailand lah, nanti ada bisa keliling dunia lagi gitu. Kayaknya Amin. amin. Seru sih, banyak-banyak trouble-nya, tapi aku kadang sampai gini, masa sih aku sekarang bisa gitu, maksudnya bisa bawa keluargaku ke sini gitu kan, menikmati dunia luar gitu kan. Jadi kayak sesuatu bagi diri aku kepuasan tersendiri aja. I like your spirit, by the way, Mbak Winda. Aku suka banget spiritnya. Karena apa ya, maksud aku banyak loh orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk berkuliah dengan mudah gitu. Tapi kebanyakan dari mereka itu tidak memaksimalkan kuliah mereka. Mereka kuliah masih main-main, menghambur-hamburkan uang orang tua dan yang lain-lain kayak gitu. Tapi Mbak Winda ini semangat gitu loh. Mbak Winda kerja sambil kuliah weekendnya. I love that spirit gitu loh. Yang akhirnya spirit-spirit tersebut, semangat yang Mbak Winda punya, itu tuh bisa terus membakar dan memacu Mbak Winda sampai membawa Mbak Winda jauh gitu loh. Sampai sekarang ini. Dan ketika Mbak Winda melihat ke belakang pun, Mbak Winda jadi bahagia kan, jadi merasa satisfied gitu loh tentang pencapaian kerja keras dan pengorbanan-pengorbanan yang udah Mbak Winda lakuin di belakangnya gitu. Dan ya, itu berawal dari sebuah spirit yang Mbak Winda punya sih. Dan itu yang nge-drive Mbak Winda sampai Mbak Winda ada di posisi yang sekarang dan sekuat sekarang ini. I love Thank you. that spirit. Ya, Thank you. I love myself. jelas, jelas. Dan Ya, hopefully ya. nanti bisa membawa apa namanya, bisa membawa keluarga kecilnya juga keliling dunia yang lain. Dan yes, Mbak Winda, keluarga Mbak Winda gitu ya, orang tua Mbak Winda pasti sangat bangga gitu loh dengan apa yang udah Mbak Winda capai sekarang. Ngelihat anaknya bisa kuliah ke luar negeri, ngelihat anaknya semangat banget gitu untuk bisa belajar dan apa ya, mencapai pendidikan gitu ya, setinggi mungkin. Mereka bangga. Ya, oke. Alhamdulillah lah for everything. Ya, oke, ini teman-teman yang lain, teman-teman audiens, boleh kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh bisa langsung bertanya kepada Mbak Winda dengan raise hand dan bisa langsung open mic. Kayaknya tadi ada Mbak Iva ya. Ya, tapi sekarang Mbak Ivo udah keluar. Iya. Hmm. Boleh teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan buat Mbak Winda, berarti sekarang udah mulai semester 3 ya Mbak Winda ya? Iya, semester 3. Sekarang course-nya sudah habis dan mulai fokus ke tesis. Hmm, I see. Nah, kalau fokus ke tesis ini berarti apakah ada jadwal khusus gitu yang Mbak Winda lakukan atau harus konsultasi tiap hari kah sama Acan kah harus atau gimana kah gitu? Itu gimana? Enggak, alhamdulillah acanku itu tipe yang simple gitu. Sebenarnya beliau perfeksionis, tapi kayaknya saking capable-nya beliau, beliau itu kayak bukan tipe orang yang harus gitu ya setiap minggu ada report, enggak gitu. Jadi beliau pernah ngomong gitu, hmm, kayak misalkan apa namanya kayak bimbingan gitu kan. Beliau itu bukan tipe yang bimbingannya per bab gitu, per bab gitu. Enggak, beliau langsung ke kamu kenapa tesis ini, terus coba cari literatur review-nya dan kamu maunya seperti apa gitu. Jadi beliau memberikan kayak semacam keywords dulu, apa yang harus aku bikin atau kayak semacam konsep note gitu. Nah, nanti dari konsep note itu dikembangin gitu. Beliau bilang ke terutama ke anak bimbingannya gitu, aku nggak mau kalian terlalu stres dengan tesis gitu kan. Dan aku nggak mau maksudnya kita terlalu sibuk dengan tesis doang gitu. Aku mau kalian mengeksplor Thailand gitu. Jadi tipe beliau tuh yang ya santai tapi ada progres gitu. Itu sih kalau aku sih ngelihatnya karena beliau capable ya. Maksudnya udah seorang yang me- me- apa sih menguasai, yang benar-benar udah menguasai. Jadi
cuma diambil poin-poinnya doang gitu, nggak perlu sampai harus yang bener-bener uh gitu. Jadi uh, akunya nerimanya juga oh enak juga gitu, maksudnya nangkep karena aku tipenya orang males ribet gitu ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Aku setuju dengan apa yang tadi Mbak Winda bilang ya. Kalau misalkan dosennya Mbak Winda juga pengen kita to have a life kayak gitu, karena itu juga yang dilakukan sama dosen-dosen aku yang ada di sini gitu loh Mbak. Iya, mereka benar banget concern sama kuliah kita, concern sama thesis-thesisnya kita, tapi mereka juga pengen kita tuh enjoy gitu loh, kita nggak stressful sama kuliah gitu loh. Mereka juga pengen kita tuh yang menikmati hidup kita juga, explore Thailand dan yang lain-lain kayak gitu. Dan aku suka gitu loh dengan apa ya, dosen-dosen yang menerapkan work life balance, gak cuma work 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 work, work tapi kita burn out gitu gara-gara kebanyakan tugas gitu, kebanyakan tes gitu. Betul, betul. Nah, ini dinamika mengerjakan tesis itu kan pasti nanti ada aja ya Mbak ya, mungkin di masa yang akan datang gitu ke depannya itu bakal ada kayak misalkan tiba-tiba Acan ada dosen gitu ya, dosen pembimbingnya mau tiba-tiba ada meeting kemudian dadakan gitu, atau misalkan karena sebelum, atau misalkan Mbak Wina sebenarnya sebelumnya udah ada janji gitu, ada mau meeting permita gitu misalkan ya, organisasi terus mau ngerjain sesuatu yang lain juga, tapi tiba-tiba ada callingan dari dosen pembimbing untuk dilakukan urgent. Nah itu gesekan-gesekan ya Mbak. Nah gimana cara Mbak Winda mengatasi gesekan-gesekan seperti itu Mbak, hal-hal yang tidak terduga atas apa yang sudah Mbak Winda plan, ternyata hal tersebut tidak seperti apa yang sudah Mbak Winda bayangkan gitu loh pada saat hari itu, karena adanya hal-hal yang Ya tidak terduga tadi. itu balik lagi ke rumus tadi, jalani aja. Jalannya. Ya karena gesekan pasti ya, dan Mhm. walaupun kadang menjalaninya sambil ngeluh atau istighfar berkali-kali, tapi ya maksud aku kita kan untuk hal-hal yang kita kan kadang mood juga nggak stabil terus ya. Tuh. Tapi jadi ketika moodnya down gitu tuh, salah satu hal yang memaintain mood tadi ya itu jalani aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin kalau aku ya. Tapi untuk beberapa orang mungkin nggak bisa gitu. Ya kembali ke diri masing-masing lah, bagaimana cara mengatur moodnya. Kalau aku seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau mood ini benar-benar berperan penting ya Mbak ya dalam Betul. produktivitas kita ya dalam menjalani Iya, hari-hari ya Pak ya. betul. Mhm. Karena kadang em, kita udah siap nih, maksudnya hari ini wow udah persiapannya segala macam sudah oke. Tiba-tiba moodnya hancur di pertengahan, itu juga endingnya juga kayaknya nggak ini ya, nggak, maksudnya nggak nggak terselesaikan, nggak bagus gitu. Jadi kalau aku sekarang gimana cara jaga mood aja sih. Karena kalau moodku bagus semua jalan, tapi kalau moodku udah rusak ya nggak jalan gitu. Makanya biar semuanya jalan, mood tadi penting gitu. Iya. Tapi aku penasaran nih Mbak, ini kan Mbak dari tadi kan repeat ya, dari tadi nyebutin jalani aja kayak gitu. Nah tapi sebenarnya Mbak tuh udah ada plan nggak sih gitu loh tentang apa yang harus Mbak Winda lakuin in a day gitu loh. Mbak udah plan belum gitu loh. Misalkan let's say, oke Senin pagi, let's say salam satu minggu gitu ya. Senin pagi um, bangun jam sekian, masak, terus ngurusin anak dulu, terus ke kampus sampai jam sekian, terus jam sekian kayak gini kayak gini. Nah, itu udah ada plan belum sebelumnya untuk melakukan Plan, ini atau kayak go with the flow aja? plan pasti ada, karena kan ya kita tetap ini ke waktu ya. Plan Mhm. tetap ada, cuma hmm, ya nggak terlalu tak tak ini. Maksudnya jam sekian harus selesai, jam sekian harus selesai. Jadi plan hari ini apa nih? Misalkan aku mau misalkan ke kampus, ya udah siang. Berarti kan pagi aku bisa bisa ngurusin rumah gitu kan. Jadi hmm, maksud aku nggak mungkin kita nggak ada plan, tapi plannya itu yang lebih ke ya. Jadi targetku misalkan hari ini tiga, at least satu atau dua itu tak kerjain gitu.
Jadi nggak harus tiga-tiganya selesai gitu. Jadi planku itu tergantung bagaimana hari itu setidaknya ada yang dijalani, yang balik lagi ada yang tercapai. Bukan berarti nggak cuma jalan aja ya. Tetap kita butuh butuh ini sih, butuh arahan untuk hari itu. Berarti Cuma kayaknya aku cuma ada loh satu hari itu benar-benar ya cuma ya on the bed aja. Ya maksudnya bener-bener pengen santai itu biasanya kalau aku lagi mood kayak gitu. Ngomong-ngomong ini ada break maghrib nggak sih? Break dulu kali ya? Atau eh, ini kita udah mau jam 7 juga ya Mbak ya Heeh. kebetulan. Kayaknya Oh, kita oke udah mau selesai. langsungin aja. Nah, Oke siap. tapi sebelum kita langsungin, Fari mau nanya dulu sedikit lagi. Kan ini berarti Mbak Winda kan tipe orang yang lebih suka melakukan progres sedikit, ya. Maksudnya itu sedikit-sedikit gitu loh, pelan-pelan. Berarti Mm-mm. Mbak Winda ini bukan tipe orang yang procrastination ya, bukan bukan tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan berarti ya. Berarti Mbak Winda lebih prefer untuk mengerjakan sesuatu yang besar itu dengan mencicil kerjaan tersebut daripada menyelesaikan tugas tersebut dalam hanya satu waktu saja tapi benar-benar fokus gitu. Iya. Kamu Em, tipe orang yang mana? hmm, mana ya? Aku agak sulit juga. Hmm, kalau dulu kayaknya aku lebih prefer yang eh, menunda-nunda sih enggak ya. Lebih kalau sekarang ya aku tipe orang yang sebenarnya bisa dibilang nggak stabil juga sih Pari. Kadang aku last minute, kadang aku yang mencicil gitu. Jadi itu tergantung mood sih. Oke. Balik ke mood lagi. Aku nggak bisa kasih seperti ini. Tapi kayaknya aku sekarang kombinasi keduanya nih. Kadang harus tak tunda-tunda kalau aku lagi males gitu kan. Atau kadang ya last minute gitu. Jadi last minute person gitu. Yang penting semuanya beres gitu. Kalau aku sih. Iya betul betul betul. Yang penting dikerjakan seperti itu ya, Mbak. Dikerjakan, betul. Karena kan ada juga nih beberapa orang yang memang dia tuh benar-benar banyak ide kalau ngerjainnya itu last minute gitu loh. Kalau dia Iya. procrastinate, idenya itu benar-benar muncul ketika ya benar-benar udah di pressure gitu, udah mau Mm-mm. deket deadline kayak gitu. Tapi ada juga Mm-mm. tipe orang yang lebih suka mengerjakan sesuatu. Aku harus nyicil, aku nggak bisa mengerjakan sesuatu ngebut dalam satu hari itu nggak bisa. Aku takut tergesa-gesa dan segala macam kayak gitu. Dan Iya, balik betul. lagi orang kan beda-beda ya Mbak ya gaya. Mm-mm. Tapi mostly aku yang ini sih, yang kedua ini sih, nyicil. Kalau untuk kuliah ya, untuk masalah kuliah aku yang, nah, mungkin bisa dibilang kayak gini. Jadi untuk skala prioritas yang tadi, kuliah dan keluarga tadi, mungkin aku tipe yang kedua. Tapi untuk yang kayak organisasi segala macam, aku tipe yang last minute person. Nah, jadi kayak Hmm, sekarang aku speaking kayak gini ini sebenarnya gak ada persiapan yang pasti gitu, tapi di mindsetku sudah nanti mau ngomong apa ya udah jalan aja gitu. Bener-bener gak ada yang terskrip gitu. I see, I see. Mm-mm. Tergantung skala prioritasnya berarti ya, tergantung dengan Ya, jadi bukan maaf mohon maaf bukan berarti nggak penting ya, tapi semakin skala prioritas mungkin di levelnya makin ke bawah, mungkin aku nggak terlalu eh, apa ya, bukan nggak terlalu mempersiapkan, tapi lebih ke ya diutamakan yang tadi dulu dong gitu. Iya nggak sih? Untuk apa ada skala prioritas kalau kita nggak itu sih. Mm-mm. Iya. Tapi kalau kalau menurut aku lebih ke ini sih Mbak, mungkin lebih ke tingkat kesulitan gitu ya kalau bisa aku bilang. Karena kan em, kuliah ini kan kesulitannya lebih Betul. daripada tugas yang ada di organisasi ini, let's say Mm-mm, ya. mm-mm, Jadi kita mm-mm, juga butuh mm-mm. persiapan yang lebih matang gitu loh. Persiapan yang lebih nggak bisa Betul. dilakukan cuma sehari 2 hari gitu, tapi harus berhari-hari. Tapi kalau Iya, misalkan kita bicara kayak gini kan tanpa persiapan kita nggak perlu persiapan yang betul. gimana-gimana kan gitu. Karena kita kan pengen sharing tentang pengalaman kita Mm-mm. aja gitu. Jadi persiapannya Iya, mungkin tidak menyusahkan persiapan yang harus dilakukan untuk studi gitu ya. betul. Jadi Mereka. intinya kesulitan sih betul. Karena ya kembali lagi, kalau kayak gini kan kita cuma memang apa adanya aja gitu loh. Tapi kalau untuk yang
kayak kuliah atau apa kan ya otomatis kita pasti pengen memberikan yang benar-benar yang satu terbaik, kedua terus eh, apa ya, tingkat kesulitannya beda. Itu tadi Betul, betul. lebih pressure-nya lebih 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 banyak. Sip, thank you Mbak Win. Nah, kira-kira Mbak Win nih, barangkali ada teman-teman audiens yang memiliki posisi yang sama gitu ya, kayak Mbak Winda yang sekarang lagi menempuh pendidikan S2, kemudian jadi seorang ibu juga, jadi seorang istri juga, ada usaha juga, yang mana itu juga cukup stressful ya kalau bisa dibilang. Banyak banget hal-hal yang perlu di-handle, banyak banget hal-hal yang perlu di-maintain. Kira-kira ada tips nggak dari Mbak Winda buat teman-teman yang mungkin punya posisi yang sama gitu loh, seperti apa yang sedang Mbak Winda jalani sekarang. Tips. Hmm, tipsnya ya, kalau sekarang mikirnya gini, sulit mungkin terasa sulit gitu kan, tapi belum tentu kita ada kesempatan lain gitu. Jadi kayak you live, you only lives once gitu. Jadi gimana sih ketika kita tahu itu hanya bisa terjadi satu kali dalam seumur hidup gitu kan, otomatis kita berusaha yang terbaik ya nggak Betul. tuh. Jadi tri- tipsnya apa ya? Hmm, nggak ada yang pokoknya jalani aja, jangan terlalu dipikirin gitu, karena sebenarnya batas batas kita tuh ya ada di pikiran kita gitu. Kita ngerasa ini nggak mungkin ya karena kita yang membatasi kemungkinan itu gitu. Jadi kalau memang udah diniatkan, udah diimpikan, ya ayo dong diperjuangkan gitu. Jangan cuma berani mimpi doang, jangan berani mimpi ngomong doang, jangan berani ngomong doang, tapi ayo diperjuangkan gitu. Karena nanti bukan karena gini ya, sebenarnya kita mungkin awalnya niatnya itu karena nggak bisa dibohongi. Kadang ada pengen kayak semacam dianggap ya nggak sih eksistensi diri gitu. Kita pengen orang tuh melihat kita wah gitu, atau orang tua melihat kita wah gitu. Tapi sebenarnya nanti itu tuh hanya di awal doang. Itu tuh hanya berlangsung di awal-awal doang. Maksudnya gini, ketika aku nih mau lanjut S2 kenapa? Karena aku pengen dianggap wah sama orang gitu. Sebenarnya itu tuh hanya berlangsung di awal-awal doang ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan itu. Kedepannya itu terakhirnya itu siapa yang tersisa? Ya diri kita sendiri gitu. Jadi maksudnya kepuasan selanjutnya itu bakal baliknya ke kita, bukan karena kita pengen ke wahnya orang tadi gitu. Itu tuh hanya sebentar gitu, karena orang juga nggak mungkin kan terus-terusan ngeliatin kita gitu kan. Pada akhirnya kita, oh ternyata bukan karena pengen wah ya, tapi memang balik lagi ke diri kita. Pada akhirnya ketika aku berani memperjuangkan itu, puasnya itu ya aku sendiri gitu. Kayak lebih menghargai diri sendiri, lebih memberikan komplimen lebih ke diri sendiri gitu. Itu sih. Jadi perjuangkan. Ayo. Jangan takut. Jangan jangan beri batasan untuk dirimu kalau memang itu sesuatu yang baik. Hmm. Ya, aku setuju dengan apa yang tadi Mbak Winda bilang bahwa kesempatan itu nggak datang dua kali ya Mbak ya, dan kita cuma hidup satu kali kayak gitu. Tuh. Dan nggak orang yang beruntung adalah ketika kita udah siap dan kebetulan kesempatan itu datang kepada kita kayak gitu. Makanya Mm-mm. kita mengambil kesempatan tersebut kayak gitu. Jadi ketika kita dapat kesempatan, ambil dan jalani. Iya. Karena nanti at the end of the day, sebenarnya kita itu nggak butuh validasi dari siapa-siapa. Mungkin di awal kita menggebu-gebu gitu untuk Iya dianggap betul. validasi dari orang lain. Tapi at the end of the day, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang itu ya untuk diri kita sendiri gitu loh. Bukan untuk orang lain, bukan untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain juga. Kayak gitu. Betul. Terus Dan Fahri, gini, hmm, jadi misalkan kayak kalau aku ya, kalau orang lain nggak tahu. Misalkan kita memimpikan gitu kan, terus tapi kayak kita nggak bisa gitu kan, dan pada akhirnya kita sudah menyerah sebelum memulai, itu tuh kayak penyesalan gitu. Tapi
kalau kita sudah berani memimpikan, terus memperjuangkan, dan walaupun pada akhirnya gagal, itu tuh nggak masalah gitu. Setidaknya rasa 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 hmm, puas itu tadi sudah ada gitu. Jadi kayaknya lebih menyakitkan kalau kita belum memperjuangkan tapi udah nyerah, ya nggak sih? Gitu. Setidaknya kita udah nyoba dulu dengan sepenuh hati, dengan maksimal yang kita bisa. Kalau misalkan at the end emang kita belum bisa mencapai hal tersebut, ya kita nggak sakit gitu loh, nggak sesakit itu gitu loh, nggak sekecewa itu karena kita udah nyoba gitu. Nanti kan kita juga dapat pembelajaran dari situ. Oh mungkin aku harus mencoba lebih keras lagi daripada kita belum nyoba apa-apa, kita udah nyerah duluan. Kayak gitu. Dan itu balik lagi ke apa yang sudah tadi Mbak Winda bilang tentang limitasi. Karena limitasi adalah sebenarnya kita tuh nggak ada limit. Yang melimitkan diri kita, yang melimitkan, yang punya limitasi sebenarnya kita sendiri gitu loh. Pikiran kita sendiri yang bikin kita nggak bisa gitu loh. Iya, Pikiran kita betul. sendiri yang menghipnotis diri kita gitu loh. Bahwa kita nggak bisa dan yang lain-lain. Dan ya itu balik lagi, itu lebih ke mindset kita. Gimana cara kita bisa, apa namanya, membawa nuansa-nuansa positif kepada diri kita supaya kita bisa tetap berprogres ya Mbak ya ke depannya untuk Hmm. lebih baik lagi seperti itu. Mbak Winda, thank you so much udah ngobrol-ngobrol Ya. bareng Fahri dan bareng teman-teman audiens kita pada sore hari ini. Thank you atas cerita-cerita yang sudah Mbak Winda sampaikan pada acara sharing session sore hari ini. Semoga teman-teman yang hadir pada sharing session sore hari ini bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan, bisa mendapatkan beberapa insight yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan mereka untuk bisa diambil atau diaplikasikan. Siapa tahu nanti cara-cara yang dilakukan sama Mbak Winda nih cocok gitu loh ketika diterapkan oleh teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin cocok juga ketika Pak diterapkan kayak gitu. Kan kita nggak pernah tahu seperti itu. Hopefully dari sesi-sesi bincang kita sore hari ini ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Dan terima kasih banyak Mbak Winda sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sore hari ini bersama Fahri dan teman-teman yang lain. Terakhir, sebelum kita tutup acara sharing session ini, kira-kira ada satu patah, dua kata atau closing statement dari Mbak Win buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini, Mbak Win? Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya gitu kan. Kadang ngerasa nggak capable aja ya untuk berbicara gitu. Tapi karena ini temanya sharing ya, oke, mari kita sharing gitu. Sharing kan berdasarkan pengalaman, jadi itulah sedikit pengalaman dari aku pribadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu kan. Setidaknya sedikit sedikit bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Kalau ada baiknya silakan diambil, kalau ada buruknya jangan diambil, jangan ditiru gitu. Karena itu kembali ke pribadi masing-masing gitu. Semoga bermanfaat dan sekali lagi ya hmm, sebenarnya nggak ada yang sulit. Sekali lagi nggak ada yang sulit. Semuanya tergantung bagaimana kita men-setting eh, pikiran kita. Gitu. Good mindset ya Mbak ya, Ya yang harus betul. dimiliki. Betul. Sip. Thank you so Terima much Mbak kasih Win. semuanya. Terima kasih banyak ya Mbak Winda ya. Itu Mas Abdul mau nanya satu ya? Mau tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Oke, thank you. Thank you teman-teman partisipan. Thank you banget ya Mbak Winda ya. It was Ya, really nice talking to you and hearing your experiences. Sangat-sangat mencerahkan buat Fahri. Thank you thank so much you. Mbak Winda. Thank you for having me in this session. It's very uh, insightful for me also. Thank you ya Mbak Winda ya. Sampai Thank jumpa you di semuanya. sharing-sharing session selanjutnya teman-teman. Mari tutup acara sharing session kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.